Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Bleach Live Action. Film ini menceritakan seorang anak SMA yang mendapatkan kekuatan dewa kematian, dan dengan kekuatan itu dia bertugas untuk melawan monster yang disebut sebagai Hollow. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang sedang menyusuri jalan bersama ibunya. Anak itu bernama Kurosaki Ichigo. Saat sedang berjalan bersama, Ichigo melihat seorang gadis kecil yang sedang berdiri di tepi danau. Ia pun segera berlari menghampiri gadis itu. Namun tak diduga, saat gadis kecil itu berbalik, semuanya pun menjadi sangat gelap. Lalu Ichigo terbangun dengan keadaan ibunya yang sudah tewas sambil memeluknya. Beberapa tahun berlalu, Ichigo tumbuh menjadi remaja yang saat ini duduk di bangku SMA. Ia masih memiliki kemampuan melihat hantu sama seperti saat ia kecil. Ichigo tinggal bersama ayahnya dan kedua adik perempuannya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, ia begitu terkejut melihat seorang wanita yang sudah berada di dalam kamarnya. Singkat cerita, wanita ini pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang shinigami atau dewa kematian yang bernama Kuchiki Rukia. お主が向かう先はソウルソサエティ。 Di tengah percakapan mereka, Ichigo pun mendengar suara adiknya yang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari keluar dari kamarnya. Setelah itu, ia pun melihat adiknya yang ditangkap oleh sebuah monster yang sangat mengerikan. Dan monster itu dikenal dengan nama Hollow. Melihat hal itu, Ichigo dan Dewa Kematian akhirnya berlari dan mengejar Hollow tersebut. Ichigo pun berhasil menyelamatkan adiknya, namun Hollow tersebut masih terus menyerang mereka berdua. Rukia pun terluka sangat parah akibat serangan dari Hollow itu. Rukia pun akhirnya menawarkan agar kekuatan shinigaminya diberikan kepada Ichigo, karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan mereka berdua. Pada awalnya Ichigo merasa ragu untuk melakukan hal itu, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menyetujui hal itu. Rukia pun bersiap menusuk Ichigo tepat di jantungnya dengan menggunakan pedang shinigami miliknya. Dan benar saja setelah melakukan hal itu, Ichigo pun berubah menjadi seorang shinigami dan mengalahkan Hollow itu dengan satu tebasan. Keesokan harinya, Ichigo pun terbangun di dalam kamarnya. Ia berpikir semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Ia pun keluar dari kamarnya dan melihat kehancuran yang diakibatkan oleh Hollow. Namun anehnya, hanya Ichigo yang mengingat kejadian tersebut. Scene lalu berpindah memperlihatkan ruangan kelas dari Ichigo. Terlihat teman-teman Ichigo yang membicarakan mengenai kerusakan di rumah Ichigo akibat ditabrak oleh sebuah truk. Ichigo pun datang dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa rumahnya bukanlah ditabrak oleh sebuah truk, melainkan dihancurkan oleh sebuah raksasa yang sangat mengerikan. Teman-temannya yang mendengar hal itu tentu saja tak mempercayainya. Dan di tengah obrolan itu tiba-tiba datanglah Rukia sebagai murid baru di kelas tersebut. Hal itu tentu saja membuat Ichigo sangat terkejut. Rukia pun segera mengajak Ichigo untuk berbicara dengannya di atap sekolah. Rukia pun membahas kejadian semalam dan ia meminta Ichigo untuk mengembalikan kekuatan shinigami miliknya. Namun sayangnya ia tidak berhasil melakukan hal itu karena kekuatan Ichigo yang masih terlalu sedikit. Karena hal itu, Rukia pun meminta Ichigo menggantikan dirinya sebagai shinigami untuk sementara waktu sampai kekuatan shinigaminya kembali. Hal itu tentu saja membuat Ichigo kesal pada Rukia. Sepulang dari sekolah, Ichigo kembali terkejut melihat Rukia yang sudah berada di dalam kamarnya. Ia berkata bahwa ia akan tinggal di rumah Ichigo dan tidur di dalam lemarinya. Keesokan harinya, latihan memperkuat diri sebagai shinigami akhirnya dimulai. Rukia melatih Ichigo dengan cukup keras agar bisa menjadi lebih kuat. Ichigo dipaksa untuk mengikuti semua latihan itu. Sepulang sekolah, Rukia mendatangi sebuah toko. Toko tersebut dimiliki oleh seseorang yang bernama Urahara.
Di sana ia mengganti baterai untuk alat pelacak hulu miliknya. Di sana Urahara mengingatkan kepada Rukia bahwa Shinigami yang memberikan kekuatan kepada manusia akan mendapat hukuman yang sangat berat. Di tempat lainnya terlihat dua orang Shinigami bernama Renji dan Byakuya. Mereka membicarakan mengenai Rukia yang sudah menghilang akhir-akhir ini. Karena hal itu Byakuya selaku kakak dari Rukia akhirnya meminta Renji untuk mencari keberadaannya. Setelah itu di perjalanan pulang, Ichigo pun dihadang oleh Renji. Di sana Renji menanyakan keberadaan Rukia kepada Ichigo. Namun Ichigo berpura-pura tidak mengenal Rukia. Dan hal itu tentu saja membuat Renji menjadi kesal dan langsung menyerang Ichigo. Dan Ichigo pun segera kabur dari tempat itu. Renji pun berniat mengejarnya, namun ia dihalangi oleh sebuah anak panah. Karena serangan itu, Renji pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Ichigo pun segera menanyakan apa yang terjadi kepada Rukia. Ichigo pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Renji kepada Rukia. Namun Rukia memilih untuk diam dan meminta Ichigo untuk fokus pada latihan saja. Keesokan harinya, seorang remaja menghampiri Ichigo. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui fakta bahwa Ichigo adalah seorang Shinigami. Remaja itu bernama Ishida Uryu. Ia merupakan seorang Quincy yang juga bertugas untuk membasmi Holo. Dan Quincy juga merupakan musuh dari Shinigami. Ia lantas menantang Ichigo untuk berduel dengannya. Namun Ichigo malah menolak tantangan tersebut. Dan karena ditolak, Ishida pun memancing para Holo untuk melihat kekuatan dari Ichigo. Mengetahui hal itu, Rukia pun segera meminta Ichigo untuk bertarung melawan Holo itu. Di tengah pertarungan itu, Renji pun datang dan langsung mengalahkan Holo tersebut. Renji pun berbalik dan menargetkan Ichigo. Namun Rukia berhasil menghadang Renji. Setelah itu Byakuya pun datang. Ia lantas menyuruh Rukia untuk segera mengambil kekuatannya dari Ichigo. Namun Rukia menolak hal itu, karena jika ia mengambil kekuatannya sekarang, maka Ichigo akan mati, karena ia masih terlalu lemah. Namun sebaliknya, jika Rukia tak mengambil kekuatan Shinigaminya, maka ia akan dieksekusi di dunia roh. Keesokan harinya, Rukia tiba-tiba menghilang. Ichigo pun menjadi khawatir dan mencari keberadaan Rukia. Ia mencoba menanyakan tentang dunia roh kepada Uryu. Namun Uryu berkata bahwa ia tak mengetahui tempat dunia roh berada. Uryu pun meminta Ichigo untuk bertanya kepada Urahara. Setelah bertemu dengan Urahara, ia pun berkata kepada Ichigo bahwa Rukia saat ini mungkin sedang dalam bahaya dan ia meminta Ichigo untuk segera menemukan Rukia. Urahara pun memberitahu letak gerbang menuju dunia roh kepada Ichigo. Setelah itu Ichigo segera berlari dengan sekuat tenaga. Di waktu yang sama, Rukia sedang bertemu dengan Renji dan Byakuya. Lagi dan lagi mereka mendesak Rukia untuk segera membunuh Ichigo. Namun Rukia masih tetap diam sampai akhirnya Ichigo pun sampai di tempat itu. Di sana Ichigo mencoba bernegosiasi dengan kedua Shinigami itu, di mana ia berkata bahwa ia akan mengalahkan Holo terkuat yaitu Grand Fisher. Namun setelah berhasil, ia meminta kepada Byakuya dan Renji untuk melepaskan Rukia. Byakuya pun menyetujui hal itu karena Ichigo tak mungkin bisa mengalahkan Grand Fisher. Keesokan harinya, Ichigo mulai berlatih dengan sangat keras bersama Rukia. Rukia memberitahu kelemahan dari Grand Fisher yang terletak di dahinya. Ichigo pun bertanya mengenai wujud awal dari Grand Fisher. Dan Rukia menjawab bahwa Grand Fisher biasanya menjelma menjadi sosok gadis yang kecil. Ichigo pun tersadar bahwa Grand Fisher adalah monster yang telah membunuh ibunya dahulu. Mengetahui hal itu, ia pun berlatih lebih keras untuk membalaskan dendam dari kematian ibunya. Suatu hari, Ichigo dan keluarganya pergi ke makam ibunya. Di tengah perjalanan mereka, kedua adik dari Ichigo memintanya untuk mengambilkan air yang berada di bawah. Ichigo pun segera pergi untuk mengambil air tersebut. Namun saat Ichigo pergi, kedua adiknya bertemu dengan sosok anak perempuan dan benar saja itu adalah monster Grand Fisher yang langsung menangkap kedua adik dari Ichigo. Ichigo yang mengetahui hal itu, lantas saat tinggal diam, ia pun segera berlari untuk menyelamatkan adiknya.
Setelah berhasil menyelamatkan kedua adiknya, Ichigo pun dikejar oleh Grand Vizier itu sampai ke pusat kota. Pada awalnya, Ichigo sempat kewalahan untuk melawan Grand Vizier seorang diri. Beruntung Uryu datang ke tempat itu dan segera membantu Ichigo. Keduanya pun saling membantu demi menyelamatkan kota dari serangan Grand Vizier. Setelah lama bertarung, Uryu memanah ke arah Grand Vizier itu, namun panahan itu meleset dan mengenai mata dari Grand Vizier. Beruntung Ichigo menggunakan kesempatan itu untuk segera menusuk dahi dari Grand Vizier. Dengan serangan itu, Grand Vizier akhirnya bisa dikalahkan. Sesaat setelah itu tiba-tiba Renji datang dan langsung menusuk Uryu dari belakang. Karena bagaimanapun juga Quincy adalah musuh dari Shinigami. Byakuya juga datang dan meminta Rukia untuk segera membunuh Ichigo. Melihat hal itu, Ichigo pun bangkit dan langsung berduel melawan Renji. Keduanya cukup seimbang dalam pertarungan itu, dan Renji pun mengeluarkan wujud asli pedangnya dan langsung menyerang Ichigo secara membabi buta. Meskipun begitu, Ichigo masih bisa bangkit dan akhirnya ia pun mampu mematahkan pedang dari Renji. Melihat hal itu, Byakuya pun terlihat kesal dan langsung turun tangan untuk melawan Ichigo. Walaupun terus terkena serangan, Ichigo masih terus bangkit untuk menyelamatkan Rukia. Di sini Byakuya merupakan Shinigami yang sangat kuat, sehingga setiap serangannya dapat dengan mudah menumbangkan Ichigo. Melihat Ichigo yang telah terluka cukup parah, Rukia pun memohon kepada Byakuya untuk mengampuni dirinya dan melepaskan Ichigo, dan ia akan mengambil kekuatannya dari Ichigo. Rukia pun bersiap mengambil kekuatannya kembali, dan Ichigo akan terbangun dengan keadaan telah melupakan semua kejadian yang menimpanya. Dan film diakhiri dengan Ichigo yang terbangun di dalam kamarnya dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun kenangan dari Rukia masih tersisa di dalam ingatannya. Dan film pun selesai. Oke, itu adalah pembahasan alur film Bleach. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.